Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang transfer belajar. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke sesi mengenai transfer belajar, kalian tahu nggak sih sebenarnya belajar itu apa? Jadi, menurut Robert Greene dalam bukunya The Condition of Learning mengatakan, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, dapat kita lihat tadi bahwa perubahan yang kita sebut belajar itu didapat dari pengalaman. Jadi, bagaimana itu terjadi dan disebut apa perubahan itu? Salah satunya disebut sebagai transfer belajar atau transfer of learning. Jadi apa itu transfer belajar? Menurut L.D. Crow dan A. Crow, transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan dan keterampilan dari suatu keadaan belajar yang lain. Terus kenapa pemindahan pengetahuan terjadi? Tentunya ada penyebabnya jika dilihat dari teori para ahli, yaitu teori disiplin formal atau ilmu jiwa daya beranggapan bahwa transfer hanya bisa terjadi bila daya-daya dapat diperkuat dan disiplinkan dengan latihan yang keras dan terus-menerus. Selanjutnya ada teori elemen identik atau ilmu jiwa asosiasi. Selanjutnya ada teori generalisasi. Faktor yang mempengaruhi kenapa timbulnya transfer belajar atau transfer of learning. Yang pertama yaitu taraf intelijensi dan sikap, yang kedua metode guru dalam mengajar, yang ketiga isi mata pelajaran, dan yang terakhir konteks atau situasi untuk pengalaman belajar. Bentuk pola pikir kognisi setiap manusia tentunya berbeda. Inilah yang menyebabkan keragaman dalam transfer belajar, yaitu transfer positif. Transfer positif yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Selanjutnya transfer negatif yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Kemudian ada transfer vertikal dan ada transfer lateral. Baik, sebagai penutup, transfer belajar itu bisa terjadi, akan tetapi apa sebenarnya hakikat transfer belajar itu dan bagaimana dalam belajar, mereka berbeda pendirian. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.